karena ketika di kampus. Ya, artinya dalam perkuliahan ya, kalian nggak mungkin menggunakan mukena. Jadi gunakan pakaian seperti kalian ingin kuliah. Nah, lalu masalah koneksi ya, masalah koneksi jaringan. Nah, masing-masing kalian kan mungkin tahu bagaimana kondisi jaringan internet di masing-masing di lokasi masing-masing gitu ya. Nah, jadi harusnya udah bisa lebih prepare, udah bisa lebih mempersiapkan diri. Jadi kalau memang ada dalam kondisi yang koneksi jaringannya tidak baik, maka ketika kuliah usahakan untuk mencari tempat yang memiliki koneksi yang baik ya. Dan yang harus diperhatikan juga adalah saya tidak melarang kalian mencari koneksi dimanapun ya, katakanlah misalnya di warung kopi, tapi tolong posisikan diri kalian itu memang siap untuk menerima materi ya, artinya minimalisir gangguan yang ada di sekitar ya, jangan sampai nanti misalnya dalam proses diskusi atau proses tanya jawab jadi malah tidak efektif karena terganggu dengan kondisi sekitar ya. Jadi betul-betul kondisikan diri kalian itu memang akan kuliah gitu ya. Karena kalau misalnya cuma untuk join Zoom, di mana saja juga kalian bisa gitu sebenarnya, ya kan? Nah, cuman memposisikan diri untuk kuliah itu yang tidak bisa di sembarang tempat ya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu itu terulang kembali ya. Mungkin tidak terjadi di level kalian, di angkatan kalian ya, tapi terjadi di beberapa ya, intinya di mahasiswa FKP lah, ada yang sampai dosennya mengajar tapi mahasiswanya ada di pantai, lagi liburan, lagi pergi ke kondangan gitu ya. Karena itu yang terjadi gitu ya. Memang tidak di semua angkatan, tidak di semua jurusan, tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau seandainya tidak bisa hadir, ya tidak bisa hadir kuliah, sampaikan ke PJ, ya. Tapi dengan alasan yang masuk akal, dengan alasan yang resmi, artinya, ya. Jangan sampai mengada-ngada. Kalaupun misalnya ada kendala teknis, misalnya yang tidak memungkinkan atau tidak ada koneksi sehingga harus tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka bisa dilaporkan ke PJ dilengkapi dengan bukti. Ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Sudah ada grup WA kelasnya? Ada, Bu. Sudah, Bu. Mata kuliah kopi ini? Sudah ya. Nanti tolong dikirimkan linknya ke saya ya, Divya. Jadi nanti biar saya join. Jadi kalau seandainya ada yang ingin kita koordinasikan, saya mungkin bisa lebih gampang langsung ke grup. Ya, jadi nanti tolong jadikan saya juga admin kalau saya sudah join. Oke, saya share dulu materi kita hari ini. Terlihat semuanya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat, Bu.
Nah, ini ya, sebelum kita masuk ke materi pertama kita harus lihat dulu kondisi perikanan laut kita seperti apa ya. Indonesia itu terkenal dengan kondisi perikanan dengan skala kecil ya. Artinya masih banyak nelayan di Indonesia itu yang melakukan kegiatan penangkapannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, dan ditandai dengan armada yang kecil ya. Kalau kita lihat di Aceh mungkin belum terlalu banyak, karena juga di Aceh tempat pendaratannya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita pergi ke Pulau Jawa, nah itu baru terlihat ada banyak lokasi ataupun tempat pendaratan ikan, pelabuhan perikanan yang masih memiliki armada perikanan dengan skala kecil ya. Nah, armada perikanan skala kecil ini banyaknya ditandai dengan ukuran kapal yang kecil, alat tangkap yang beragam ya, jumlah nelayan yang banyak ya, dan daerah penangkapan ikan dengan posisi yang dekat dengan pesisir pantai. Nah, bagaimana dengan industrinya? Industrinya memang kita saat ini sudah menjadi salah satu produsen tuna dunia, ya. Indonesia itu menjadi salah satu produsen tuna dunia. Nah, namun memang sumber daya tuna ini juga tidak ditemukan di semua tempat, ya. Kebanyakan itu produksinya itu ada di Samudra Hindia, ya. Samudra Hindia termasuk di Aceh. Ya, di Aceh ini kita kan WPP 571 dan 572 ya. 572 itu masih masuk ke dalam Samudra Hindia dan 573 ya. Jadi di selatan Jawa itu lebih banyak ya. Selatan Jawa, Selat Bali itu banyak ditemukan sumber daya tuna ini sendiri ya. Dan ini untuk tuna ini sendiri juga kondisinya bahan baku untuk diekspornya itu tidak melulu hanya dalam produksi dalam bentuk segar, artinya ada juga bentuk olahan ya, seperti sashimi atau difile ya, atau dibuang, misalnya ini ada yang dibuang ekornya ya untuk kemudian baru diekspor. Nah, kalau kalian punya kesempatan nantinya katakanlah misalnya berkunjung ke Jawa, cobalah nanti main-main ke Nizam Zaman. Nah, di Nizam Zaman itu nanti kalian bisa lihat cool room, ya, tempat ruangan pendingin ya untuk ikan-ikan dengan ukuran yang besar, sebesar manusia itu yang memang ditujukan untuk pasar ekspor ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana kondisi ikan-ikan yang akan diekspor ya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan pengolahan untuk jenis ikan tuna ya. Jadi ada pengalengan, dan mungkin kalau kita nanti kondisinya memungkinkan juga kita bisa di sini bisa berkunjung ke beberapa perusahaan ya yang ada di Aceh, perusahaan pengolahan ya, untuk melihat bagaimana